Assalamualaikum, semangat berkebun. Perkenalkan, saya Fitri Hantrini, saya dari tim Berkamarya. Di sini kami membudidayakan cabai terpedas dunia, yaitu cabai Carolina Reaper. Dan bagaimana sih kisah kami di tahun 2023 dengan si Carolina Reaper ini? Yang seperti teman-teman tahu bahwa cabai ini memang merupakan cabai terpedas di dunia, karena satu buah Carolina Reaper segar itu setara seperti 30 sampai 50 cabai rawit. Kebayang ya pedasnya seperti apa. Dan harga nilainya itu lumayan tinggi di pasaran karena dijual bukan per kilogram tapi per buah. Bayangkan jika teman-teman cek di marketplace, harganya itu masih di kisaran 15 bahkan sampai 24.000 rupiah per buah. Bukan hanya cabai segarnya, tapi apapun varian dari cabai ini juga laku dijual dan dicari para pembelinya. Nah, kita pengen tahu nih, kenalan dulu ya dengan saya Fitri Hantrini. Saya di sini sebagai leader dari tim Berkamarya yang khususnya di budidaya Carolina Reaper, dan bersama suami saya Didi Hari Basuki kami juga menseringkan tentang apapun yang kami lakukan itu berhubungan dengan budidaya Carolina Reaper di Instagram kami, yaitu @budidaya_carolina_reaper, serta di YouTube kami ada playlist khusus ya untuk di Carolina Reaper. Silakan cek saja di YouTube kami Berkamarya. Oke, kita langsung saja cerita gimana sih kisah kami selama di tahun 2023 ini. Apa aja sih yang bisa kami pelajari dan kami seringkan ke teman-teman. Karena dari Carolina Reaper ini kami belajar bersabar dan berproses. Soalnya cabai ini memang tidak mudah ya untuk kita taklukkan. Karena itu jangan heran harga jualnya yang tinggi. Selain itu juga bisa menambahkan level kepedasan maksimal dan bikin sensasi yang seru. Namun masalah PR terbesarnya masih ada di si hama itu, yaitu hama apit, si hama silent killer. Kenapa? Soalnya hama ini diam-diam jika berkembang biak dengan sangat cepat, dia pun bisa membunuh cabai kita secara perlahan-lahan. Akhirnya tanaman yang tadi awalnya udah kita semain bagus, sudah kita pilih cabainya yang terbaik, biji cabai yang terbaik, namun bisa saja mati nih gara-gara si hama silent killer tadi, si apit. Nah, namun kita tidak boleh nyerah ya. Meskipun kita sudah semai dengan tepat, kita pun harus memperhatikan nih kebutuhan unsur hara selain juga tadi hama tanaman. Nah, jangan sampai kita keliru memberikan nutrisinya. Karena apa? Kita pengen dia cepat besar, kita berikan nutrisi dia tinggi pada saat di awal-awal masa vegetatifnya, itu tidak membuat si tanaman cabai kita menjadi sehat. Kita harus bisa ngerti berapa sih nutrisi yang diberikan, berapa banyak sih kebutuhannya. Pada kondisi kami ini, kami menggunakan guyur hidroponik sehingga kami menghitung berapa ppm yang kita berikan sesuai dengan masanya. Misalkan setelah seminggu setelah sprout, kemudian berapa bulan setelah sprout, dan lain sebagainya. Selain itu, apa saja sih pelajaran penting yang kami dapatkan di tahun 2023 ini? Pelajarannya itu sangat berharga sekali bagi kami karena beberapa hal yang memang baru bagi kami setelah kami melakukan riset, yaitu yang pertama adalah kami bisa tahu bahwa lebah tigong atau lebah yang bisa membuat madu kelulut itu ternyata bisa menjadi musuh alami bagi si lalat buah, sehingga kami bisa panen satu kali itu berhasil ya, tanpa menggunakan kantong, tanpa melakukan menutup si bakal buahnya dari kecil. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan riset. Sengaja saya menyimpan biji Carolina Reaper yang dari tahun 2020 angkatan pertamanya, dan baru saya semai 3 tahun kemudian di tahun ini di bulan Oktober, ternyata bijinya ini bisa tumbuh. Meskipun dengan germinasi yang tidak setinggi yang dulu, namun ternyata masih bisa tumbuh. Ternyata kuncinya adalah jika kita sudah melakukan pemberian nutrisi, menjaga tanaman kita tetap sehat, kita bisa mendapatkan kualitas buah yang baik, otomatis kita juga bisa mendapatkan benih yang baik. Seperti itu. Dan juga perhatikan ya cara menyimpannya. Dan yang ketiga, setelah tadi saya tahu si lebah madu kelulut tadi, yang pertama panennya memang berhasil, namun yang kedua ternyata tidak berhasil, sehingga kami memutuskan sampai sekarang ini cara yang terbaik untuk menghindari lalat buah adalah
kita membungkus buahnya bisa satu persatu ataupun kita menyelubunginya si greenhouse kita tadi. Nah, akhirnya setelah kami lumayan lama ya rehat selama di 2023, dari bulan April hingga bulan September kami rehat tidak menanam tanaman ini lagi, kami pun memulai lagi nih budidaya Carolina Reaper. Kami harap semoga di tahun 2024 tanaman yang kami rawat dengan baik, kami cek nih seperti ini, kami cek apakah ada hamanya di bawah daun, kami cek secara berkala, kami memberikan nutrisi yang tepat, dan juga pada hari ini kami sudah mulai mempersiapkan untuk pindah media tanam karena sudah lumayan lama ya dia berada di dalam pot ini. Kami juga memberikan nutrisi yang cukup dan sesuai ya dengan tumbuh kembangnya si cabai Carolina Reaper ini, sehingga pada saat nanti mereka pindah ke media tanam mereka bisa tumbuh subur seperti yang dulu, kemudian bisa membesar, dan pastinya kami pun bisa membersamai anak-anak nih sambil belajar mereka menanam Carolina Reaper seperti ini nih. Talita dan Tameka juga mengisi polybagnya, jadi anak-anak belajar, kami pun belajar, sehingga kita bisa membuat tim keluarga budidaya Carolina Reaper. Nah, semoga di tahun 2024 lagi ke depannya kita bisa memproduksi lagi Carolina Reaper, bisa share di marketplace, dan pastinya kita bisa juga mengeluarkan produk kita sambal pedas Carolina Reaper varian cumi asin dan ikan asin. Oke, semoga bermanfaat ya sharing kami. Bye bye, terima kasih.